Kabupaten Celikapurba dengan NIM 2101457. Perkenalkan, nama saya Fania Hafidza Dita Rahmi dengan NIM 2104011. Perkenalkan, nama saya Denisa Nuraziza Utami dengan NIM 2103482. Perkenalkan, saya Resa Rismayanti dengan NIM 2108499. Perkenalkan, nama saya Aldi Ali Bahtiar dengan nomor NIM 2108661. Perkenalkan, nama saya Rida Cahyani dari kelompok 5 dengan NIM 2109794. Di sini saya akan menjelaskan definisi hukum administrasi negara. Definisi yang dikemukakan oleh Anterch tentang hukum administrasi menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan lapangan hukum administrasi negara, ilmu pemerintahan dan public administration. Hukum administrasi negara sebagai himpunan peraturan-peraturan istimewa, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Menurut Anterch, hukum administrasi negara atau disebut dengan hukum pemerintahan berfungsi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya dikemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain lapangan pekerjaan administrasi negara diatur oleh hukum tata negara, hukum privat, dan sebagainya. Jadi, pengertian hukum administrasi negara dan pengertian hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara tidak identik. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Adapun ruang lingkup dari hukum administrasi negara adalah bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhubungan kekuasaan antara lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Dalam perkembangan saat ini, dengan kecenderungan negara turut campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka peranan hukum administrasi negara menjadi luas dan kompleks. Kompleksitas ini akan membuat luas dan complicated dalam menentukan rumusan ruang lingkup hukum administrasi negara. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum administrasi negara, Prajudi Atmosudirjo mengemukakan ada 6 ruang lingkup yang mempelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu meliputi yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua itu hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga itu hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat itu hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima itu hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah, yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara. Yang keenam itu hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai 3 hal, yaitu ada tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Untuk yang kedua ada teori-teori hukum administrasi negara, dan yang terakhir adalah sumber hukum administrasi negara. Untuk yang pertama adalah tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia, yaitu adalah von Vollenhoven. Kemudian ada A.M. Donner yang meninjau dari segi fungsi negara, yaitu sebagai penentu tujuan negara. Yang ketiga adalah Prajudi Atmosudirjo yang mengemukakan 3 arti dari administrasi negara. Yang keempat ada Muhsan yang juga mengemukakan mengenai aparat pemerintah. Dan yang terakhir adalah Syahran Basah yang mengemukakan mengenai inti hakikat dari hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, lanjut ke
teori-teori dalam hukum administrasi negara. Yang pertama adalah teori tripaja atau Trias Politica, yang di dalamnya terdapat dua tokoh yaitu John Locke dan Montesquieu. Kemudian yang kedua adalah teori catur praja yang disampaikan oleh von Vollenhoven yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Yang ketiga ada set praja yang disampaikan oleh Wirjono Projodikoro. Untuk yang terakhir ada teori Dwi Praja. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sumber hukum administrasi negara. Nah, sumber hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti material dan arti formal. Nah, dalam arti material ini terdapat tiga sumber hukum, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sumber hukum material itu ada Pancasila, jurisprudensi, hukum tidak tertulis, hukum internasional, dan juga doktrin. Yang pertama ada onrek matijdat. Onrek matijdat merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar perundang-undangan yang tentu saja juga melanggar sebuah kebiasaan atau kepatutan. Contohnya yaitu pelanggaran HAM di lingkungan bangsa dan negara. Kemudian kasus yang kedua ini ada Dad Van Wilker. Dalam kasus ini, para pejabat atau para badan administrasi negara tanpa adanya dasar hukum berlaku semena-mena atau seenaknya terhadap seseorang, sehingga akan merugikan pihak lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada penyalahgunaan kekuasaan pejabat, di mana para pejabat dan badan administrasi negara bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, di mana asas kepastian itu selalu Undang-Undang Dasar, sedangkan asas keseimbangan itu antara kepentingan individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Contohnya yaitu pelanggaran demokrasi. Yang keempat ada sisi eksistensi hukum, yang dapat dilihat dari segi positif maupun negatifnya. Dari segi positifnya, jika asas umum suatu pemerintahan itu baik, dapat menjadi indikator sah atau tidaknya suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara di hadapan hukum. Kemudian jika dilihat dari segi negatifnya, jika kita menguji keputusan tersebut, tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra, karena dianggap sebagai antisosial. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ini ada kasus pelanggaran hukum dasar negara, di mana hukum biasa ini dilaksanakan di MA atau Mahkamah Agung, sedangkan hukum istimewa dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini tentu saja akan menimbulkan anggapan bahwa kepentingan administrasi negara itu dapat melanggar suatu dasar negara. Di sini saya akan memaparkan tentang kasus posisi dan disalahnya. Kelompok saya memilih kasus tentang 168 bangunan tanpa IMB di Bogor yang dibongkar. Pembongkaran ini dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang mayoritas berupa tempat usaha dan tempat tinggal yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan atau biasa disebut dengan IMB. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Rido mengatakan sebelum pembongkaran, pihaknya telah melakukan proses tahapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti peneguran terhadap pemilik bangunan. Beliau pun menambahkan bahwa ada 168 bangunan atau gedung yang terkena pembongkaran dikarenakan rumah-rumah tersebut tidak memiliki surat IMB dan berdiri di dekat rel kereta api dan di kali. Risalah hukum pada kasus ini dari kasus tersebut berdasarkan sudut hukum administrasi negara, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang di dalamnya terdapat suatu hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Berdasarkan aturan yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung, yang berbunyi setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Persyaratan administratif ini meliputi persyaratan status hak tanah, izin mendirikan bangunan, dan status kepemilikan gedung. Oleh karena itu, jika seseorang mendirikan bangunan tanpa adanya IMB, maka pemilik gedung atau bangunan di dalam hal ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi perintah pembongkaran. Daripada itu, tertuang dalam pasal 48
berdiri atau dibangun tanpa memiliki surat izin mendirikan bangunan atau IMB, maka dia harus memiliki sertifikat lain fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka kewajiban untuk memiliki surat tersebut atau IMB bagi setiap orang sangatlah wajib, karena itu merupakan suatu kesadaran bagi individual untuk menaati hukum yang berlaku di negara kita. Saya akan menjelaskan pembahasan identifikasi masalah. Kelompok kami mengambil 3 masalah dan di sini saya akan membahas 2 masalah pertama. Yang pertama, terjadinya pergeseran titik tekan dari negara yang semula diposisikan sebagai agen tunggal yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan berbagai kewajiban publik hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat. Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Dwianto menyebut setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama, dinamika ekonomi, politik, dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas. Yang kedua, globalisasi yang membutuhkan daya saing di berbagai sektor. Yang ketiga, tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan. Dan yang keempat, munculnya fenomena hibrid organisasi atau penggabungan atau kerjasama antara pemerintah negeri dan swasta. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa kata negara dalam ilmu administrasi negara menjadi terlalu sempit dan kurang relevan lagi untuk mewadahi dinamika ilmu administrasi negara di awal abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis. Masalah yang kedua yaitu masalah tentang sengketa dari waktu ke waktu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya aktual dan perkembangan kebijakan yang begitu masif. Kebijakan publik harus mampu memberikan hak kepada seluruh warga negara bahwa mereka dapat menjalankan kehidupannya menjadi lebih baik. Di dalamnya kita berbicara mengenai kebijakan yang memperdayakan warga terciptanya suatu tujuan yang diharapkan. Namun terkadang kebijakan dibuat masif atau terjadi perubahan yang membuat masyarakat menjadi bimbang. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan identifikasi masalah yang tadi sudah dipaparkan oleh teman saya Aldi. Nah, pembahasan identifikasi masalah yang terakhir ini yakni penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan yang terkesan berbelit-belit dan melelahkan. Berkaca pada kasus yang tadi disebutkan, yakni tentang 168 bangunan tanpa IMB atau izin mendirikan bangunan di Bogor yang terpaksa dibongkar oleh petugas Satpol PP, kita dapat melihat bahwa yang menjadi masalah utama di sini ialah surat izin yang tidak dimiliki warga. Nah, alasannya karena warga cenderung merasa bahwa membuat surat izin itu ribet, berbelit-belit, mahal, dan melelahkan. Masalah yang kedua, yakni warga tidak tahu atau istilahnya buta hukum, bahwa ketentuan di hukum administrasi negara ini mengharuskan setiap bangunan yang berdiri memiliki surat izin. Pemerintah dan pelayanannya seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik dan ditujukan kepada masyarakat umum. Birokrat di sini sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, atau bisa juga dengan cara memberikan penyuluhan dan pendekatan kepada warga dengan menerangkan bahwa surat izin ini penting dan wajib dimiliki oleh setiap pemilik bangunan. Namun pada faktanya birokrasi ini menurut warga susah dan terkesan lama. Nah, padahal hal ini dapat merugikan secara bidang ekonomi dan tentunya warga pemilik bangunan tersebut. Contoh yang dapat diambil ketika seorang pemuda ingin mendirikan suatu usaha, namun terhalang karena ia tidak memiliki surat izin tersebut dan dipersulit perizinannya. Nah, tentunya hal itu dapat merugikan pemuda tersebut juga bagi perekonomian negara kita. Untuk itu, kesimpulan yang dapat diambil yakni, sebagaimana kita tahu, negara Indonesia ini merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.
Nah, konsekuensi negara hukum ini yakni setiap penyelenggaraan negara dan kegiatan yang dilakukan pada kehidupan berbangsa dan bernegara wajib taat dan didasarkan pada hukum. Vollenhoven mendefinisikan hukum tata negara sebagai peraturan-peraturan yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan negara tersebut. Hukum administrasi ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan lapangan hukum administrasi negara, ilmu pemerintahan, dan administrasi publik.